Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan dzaraf pada poin yang 10, poin yang ke-10 atau poin yang terakhir, yaitu syarhuz dzurufil mabniyati wa bayanu ahkamiha. Penjelasan dzaraf-dzaraf mabni dan penjelasan hukum-hukumnya. Oke, ini ada 24 dzaraf yang akan kita bahas. Apa artinya dan bagaimana ketentuan-ketentuannya? Banyak sekali, 24 yang akan kita jelaskan. Baik, syarhuz dzurufil mabniyati wa bayanu ahkamiha, penjelasan dzaraf-dzaraf mabni dan penjelasan hukum-hukumnya. Yang pertama, qattu. Pernah dengar nggak? Qattu. Ini dzaraf nih. Apa qattu? Dzarfun lil madi ala sabilil istighraqi. Dia adalah dzaraf untuk masa yang telah lalu. Jadi secara waktu ini lalu. Ala sabilil istighraqi, di atas jalan istighraq. Istighraq itu maksudnya secara umum. Jadi masa lalunya kemarinkah, 2 hari kemarin, seminggu, atau barusan, pokoknya yang sudah berlalu. Yastagriku, dia mencakup secara umum ma madha minaz zaman, sesuatu yang telah lalu daripada zaman, daripada waktu. Jadi yang penting masa lalu. Washtiqaquhu, dan kemustakannya, ya. Jadi qattu ini diambil dari apa, dibentuk dari apa? Min qatatuhu, dari qatata. Apa qatata? Ya, qatatuhu ay qata'tuhu. Jadi qatata artinya qata'a, terputus, ya. Qata'a, qata'a atau memutus, ya. Qata'a. Fa makna ma fa'altuhu qattu, ini sebagai contoh, maka arti daripada ma fa'altuhu qattu, ma sesuatu, fa'altuhu yang aku melakukannya sesuatu itu, qattu di masa yang lalu, sesuatu yang telah aku lakukannya di masa lalu. Apa artinya ma fa'altuhu qattu? Yaitu ma fa'altuhu fima in qata'a min umri, sesuatu yang telah aku lakukannya pada sesuatu yang telah terputus dari umurku. Maksudnya yang telah lalu lah, ma fa'altuhu qattu. Kadang rada ini kalau menerjemahkan. Jadi ma fa'altuhu qattu, sesuatu yang telah aku lakukannya di masa yang lalu. Nah, itu qattu. Oke, kemudian yang kedua, audu. Nah, lawan dari qattu adalah audu. Secara waktu, maksudnya lawan secara waktu. Kalau qattu masa lalu, kalau audu masa yang akan datang. Dzarfun lil mustaqbali, dia adalah dzaraf untuk masa yang akan datang. Ala sabilil istighraqi aidan, di atas jalan istighraq juga. Istighraq itu ya tidak ada ketentuan hanya untuk masa yang akan datangnya, ya sehari yang akan datang, misalnya, pokoknya yang akan datang. Yastagriku jami'a ma yastaqbilu minaz zaman, mencakup seluruh apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, minaz zaman, daripada waktu. Wal masyhur, paling terkenal dan yang terkenal, bina'uhu ala dhammi, mabninya ini dengan dhammah. Sama qattu juga ya, dengan dhammah. Wa yajuzu fihil bina'u 'alal fathi, boleh padanya, pada audu ini, al bina al fathi, mabni dengan fathah, wal kasri aidan, dan juga dengan kasroh. Fa in udifa, kalau dimudhofkan, fahuwa mu'rabun mansubun. Nah, ini qattu audu ini kalau dimudhofkan dia jadi mu'rab, jadi mansub. Ya, kalau dimudhofkan. Kalau ini kan tidak nih, seperti ma fa'altu qattu. Qattu dimudhofkan ke apa? Tidak, ya.
Kalau tidak dimudhofkan seperti mabni. Audu juga sama. Tapi kalau dimudhofkan dia jadi mu'rab seperti la af'aluhu audal a'idin. Seperti dahrod dahirin itu sama aja. Semodel begitu ya. Ya, mudhofnya kepada kalimat al-a'idin. Nah, audha di sini la af'aluhu, saya tidak akan melakukannya audal a'idin di masa yang akan datang. Nah, audha di sini jadi mu'rab dia. Kenapa? Karena dimudhofkan kepada al-a'idin. Audal a'idin itu di masa yang akan datang. Tapi kalau misalkan audha saja. Nah, audu kalau tidak dimudhofkan audu. La af'aluhu audu. Mabni ala dhammi atau mabni ala fathi, la af'alu audha atau la af'alu audi. Cuma yang dicontohkan di sini ketika dimudhofkan. Jadi mu'rab dia, mu'rab mansub. Yang ketiga baina dan bainama. Ini juga dzaraf nih, baina dan bainama. Baina wa bainama. Dzarfun li zamanil madhi. Dia adalah dzaraf untuk masa yang telah lalu. Baina itu khusus untuk masa yang lalu. Wa asluhuma, asal daripada keduanya, baina adalah baina. Jadi bainama dengan bainama asalnya itu baina. Usbiat fathatun nuni, dipenuhi fathah nun, fakana maka adanya dia, minha darinya baina. Jadi asalnya itu baina, lalu diberikan sesuatu yang bisa memenuhi fathah, yaitu alif. Baina, begitu ya. Baina atau mim, bainama. Fal alifu, maka alif zaidatun adalah tambahan ke ziyadati ma, sebagaimana tambahan ma fi bainama. Jadi intinya alif ini dengan ma ini zaidah, hanya tambahannya. Hasilnya baina. Wahuma keduanya talzamanil jumal al ismiyata kathiron, mengharuskan pada jumlah ismiyah kathiron pada kebanyakan, wal fi'liyata qalilan, dan pada jumlah fi'liyah sedikit. Jadi baina dengan bainama ini untuk bertemu dengan jumlah ismiyah. Kita lihat nanti contohnya ya. Wa aslu baina, asal baina ini lil makan, untuk tempat. Wa qad takunu, kadang dia ada, li zaman, untuk waktu. Jadi aslinya itu untuk tempat, tetapi kadang juga untuk waktu. Contoh nih, contoh yang waktu ya. Jitu bainaz zuhri wal asri, aku datang di antara zuhur dan asar. Nah, ini bainanya berarti untuk li zaman ya, karena mudhof ilaihnya kepada waktu. Zuhur itu waktu kan, bukan tempat. Nah, berarti baina ini li zaman. Kalau misalkan untuk lil makan mana? Misalkan apa ya? Baiti baina baiti Zaidin wa Aliyin. Nah, misalkan begitu. Baina baiti Zaidin wa Aliyin. Ya, karena bait itu makan, maka baina itu dzarfun lil makan. Wa idza lahiqtahal alifu aw ma zaidatan ikhtasat bisaman. Jika alif dan ma menyertai baina ya, dan bainama ini ya, baina disertai alif dan ma zaidah ikhtasat bizaman, maka khusus zaman. Jadi kalau ada baina pakai alif seperti ini atau bainama pakai mim seperti ini, maka ini khusus untuk zaman ya, untuk zaman. Tapi kalau tak ada alifnya, bisa untuk zaman, bisa untuk makan. Nah, seperti ini untuk zaman, bisa juga untuk makan ya. Tapi kalau ada alifnya, ini khusus untuk zaman ya. Berarti misalkan jitu baina pakai alif, maka dia harus mudhof ilaih kepada waktu, kepada zaman, karena dia khusus untuk zaman. Kayak ini baina. Kemudian yang keempat, ini banyak sekali, mungkin kita hanya beberapa saja ya, biar tidak terlalu besar juga memorinya, lama uploadnya. Yang keempat adalah iza. Iza ini dzarf ya, iza.
Dzarfun lil mustaqbali ghaliban. Dia adalah dzarf untuk masa yang akan datang, secara waktu untuk masa yang akan datang, ghaliban pada keumumannya. Mutadamminun makna syarti, dia mengandung makna syarat, ghaliban pada keumumannya. Jadi iza ini dzarf untuk masa yang akan datang dan mengandung makna syarat. Nah, berarti harus ada jawabnya nanti. Wa yakhtas bidukhuli 'alal jumalil fi'liyati, dan khusus masuk kepada jumlah fi'liyah. Jadi idza ini hanya khusus untuk masuk ke jumlah fi'liyah. Ya, tidak misalkan idza zaidun qama, itu berarti jumlah ismiyah. Ini harus masuk ke jumlah fi'liyah. Wa yakunul fi'lu, dan keberadaan fi'il ma'ahu bersama dia, madiyal lafzi, ya, madi secara lafaz, mustaqbalal makna katsiran, tapi mustaqbal secara makna pada keumumannya, wa mudhari'an duna dzalik, tapi nanti kalau untuk mudhari' tidak seperti itu. Ya untuk masa yang akan datang saja untuk mudhari' mah. Jadi idza ini masuk ke jumlah fi'liyah, dan jumlah fi'liyahnya menggunakan fi'il madhi. Meskipun ya fi'il madhi, ya, tetapi maknanya adalah mustaqbal. Madiyal lafzi mustaqbalal makna. Misalkan idza wajadta syakhsan, ini sebagai contoh saya. Jika kamu menemukan seseorang. Sudah menemukan belum? Belum. Makanya meskipun lafaznya fi'il madhi, tetapi maknanya yang akan datang. Idza katabta risalatan. Nah, jika kamu menulis sebuah surat. Nah, itu masuk ke fi'il madhi tetapi maknanya mustaqbal. Contoh ini dalam syair, kita terjemahkan secara teks saja. Wan nafsu raghibatun idza raghibtaha. Dan hawa nafsu itu raghibatun, dia akan menyukai, idza raghibtaha, jika kamu memenuhinya, ya. Memenuhinya atau ya memenuhinya mungkin terjemahannya. Wa idza turadu, dan jika dia dikembalikan ila qalilin, kepada yang sedikit, taknau, dia akan puas. Allah alam, ini maknanya maksudnya apa? Di sini idza raghibta, idza, ya, idza raghibta, idza raghibta. Nah, ini fi'il madhi. Nah, tetapi secara makna nanti mustaqbal. Wa qad yakunu li zamanil madhi ka qouli ta'ala, tetapi kadang ini juga untuk masa yang lalu. Ya, meskipun tadi ini madiyal lafzi mustaqbal, tapi ada juga untuk masa yang lalu. Untuk waktu yang lalu, seperti idza wa idza ra'au tijaratan, dan jika ra'au, ya, mereka melihat, tijaratan, perdagangan, au lahwan, atau permainan, infaddu ilaiha, mereka berpaling, ilaiha, kepadanya, tijarah dan lahwan ini. Nah, di sini idza kemudian ke fi'il madhi, wa idza ra'au, ini memang untuk masa yang sudah berlalu, ya. Menggunakan fi'il madhi dan maknanya memang berlalu. Tetapi keumumannya biasanya ya idza itu bertemu dengan fi'il madhi tetapi mustaqbal makna, karena kan syarat. Wa qad yatajarradu li dzarfiyatil mahdi ghairu mutadamminin makna syarti ka qouli ta'ala, dan kadang sekedar, ya, kadang kosong untuk dzarf ini, atau kadang sekedar untuk dzarf saja, ya. Kadang sekedar untuk dzarf saja, keadaannya tidak mengandung makna syarat. Jadi dzarf saja, dia tidak mengandung makna syarat. Kaqouli ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wal laili idza yaghsha, dan demi malam, idza yaghsha, ya, jika dia menutupi. Nah, idzanya di sini dzarfiyah, ya, dzarfiyah dan tidak mengandung makna syarat. Wan nahari idza tajalla, dan siang apabila tajalla, terang benderang. Nah, idza tajalla fi'il madhi, tajalla, ya, tajalla, ya, apa ini fi'il madhi atau mudhari'? Tajalla, ya, tajalla, begitu bukan? Wa qaulu ta'ala wal laili idza saja, dan demi malam apabila saja dia sunyi. Nah, ini idza ke fi'il madhi,
Nah, ini bukan iza syartiyah, dia hanya sekedar dzarfiyah saja. Ya, dan demi malam, ya, ketika, ya, ketika dia sunyi, atau dan demi malam, ya, jika dia sunyi. Gimana ya terjemahan bahasa Indonesia? Ini dzarf pokoknya. Ketika lah mungkin ya kalau dzarf saja. Wal laili idza saja. Apabila ya kalau dalam Al-Qur'an kalau tidak salah. Diterjemahan begitu. Demi malam apabila dia sunyi. Ya, atau demi malam ketika dia sunyi. Ya, karena dzarfiyah ini ya. Kalau jika nanti dalam pemahamannya mesti ada jawabnya nanti. Oke, kemudian yang kelima, ayyana ini dzarfun lil mustaqbali, dia adalah dzarf untuk masa yang akan datang. Yakunu dia menjadi isma istifhami, isim istifham, fayutlab bihi ta'inu zaman, maka dituntut dengannya ini ta'inu zaman, penentuan waktu al mustaqbal yang akan datang khosatan secara khusus. Wa aktsaru ma yakunu fi maudit tafkhim ka qouli ta'ala yas'alu ayyana yaumuddin. Jadi ayyana ini dzaraf untuk masa yang akan datang. Nah, dia menjadi isim istifham, maka dituntut dengan dia ini ta'yinuz zaman al-mustaqbal. Ya. Isim istifham itu berarti dia bertanya, ya. Ya, bertanya. Seperti yas'alu, mereka bertanya, ayyana yaumuddin. Ayyana, kapan yaumuddin, hari kiamat itu. Ya, kapan hari terakhir itu. Wa ma'nahu ayyuhinin. Jadi ayyana artinya ayyuhin, kapan waktu. Ya, kapan waktu hari pembalasan, hari akhir. Ya, yaumuddin ini hari pembalasan, hari akhir. Coba lihat lagi terjemahannya. Maknanya. Wa asluhu, asalnya, asal dari apa? Asal dari ayyana itu adalah ayyuanin. Jadi asalnya dua kata dia. Ayyana itu ayyuanin. Fa khufifat, kemudian ditakhfif, diringankan, wa sara lafdzani wahidan, maka jadilah dua lafaz itu satu. Jadi ayyuanin dua lafaz jadi ayyana. Wa qad yatadammanu makna syarti, kadang mengandung makna syarat, fayajuzul fi'la ini, maka boleh dia pada dua fi'il. Seperti ayyana tajtahid tajid najahan. Kapanpun kamu bersungguh-sungguh, maka kamu akan mendapati kesuksesan. Nah, kesuksesan, sukses ya. Nah, ayyana di sini ya ini dzarf lil mustaqbal mutadammin makna syarat. Maka ada jawabnya tajid. Ayyana tajtahid ini fi'il syarat, tajid ini fi'il jawabnya. Nah, kalau tidak mengandung makna syarat berarti istifham. Ya, istifham seperti ayyana yaumuddin. Ayyana yaumuddin. Kapan? Ya, hari pembalasan. Hari kiamat. Keenam, kita batasi mungkin sampai 7 ya. Udah panjang nih. Anna, ya 7 saja atau 8. Kita lihat dulu. Anna dzarfun lil makan. Anna ini dzarf makan. Yakunu isma syaratin bi makna aina. Dia menjadi isim syarat dengan arti aina. Ya, berarti nanti harus ada fi'il jawabnya. Contoh anna tajlis ajlis. Artinya apa? Aina tajlis ajlis. Dimanapun kau duduk, aku akan duduk. Ini yang pertama. Anna bi makna aina, ya, isim syarat. Was mastifham anil makan bimakna min aina. Yang kedua, dia juga selain jadi isim syarat jadi isim istifham, ya, dengan arti aina. Ini tentang tentang tempat ya. Nah, jadi yang kedua gampangnya artinya min aina, isim istifham nih. Nah, kalau tadi isim syarat ada jawabnya aina tajlis aja. Kalau ini isim istifham. Qaqouli ta'ala ya Maryamu anna laki hadza. Wahai Maryam, ya, anna aimin aina, dari mana bagimu ini? Ya, dari mana ini? Ya, apa? Ini pertanyaan dari siapa ya? Dari Zakaria ya. Nah, ini surat apa, saya pernah baca ini. Jadi ini
pertanyaan. Jadi anna bimakna min aina. Nah, anna di sini berbeda dengan anna di sini. Anna tajris aja. Kalau anna di sini isim syarat. Kalau di sini isim istifham. Wa yakunu bimakna kaifa. Nah, dan dia juga menjadi dengan makna kaifa. Kaifa juga ini kaifa istifhamiyah. Ya, istifhamiyah. Kaqouli subhanahu wa ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, anna yuhyi hadhihillahu ba'da mautiha. Anna kaifa, bagaimana, yuhyi menghidupkan, ini oleh Allah. Nah, kalau kita terjemahan pakai bahasa Indonesia, bagaimana Allah menghidupkan ini ba'da mautiha, setelah matinya. Nah, jadi anna bermakna kaifa istifhamiyah. Wa yakunu dzarfa zamanin bimakna mata. Kadang makna juga dzarf zaman. Kalau ini kan dzarf makan kan? Ya. Nah, ini dzarf zaman dengan arti mata. Lil istifhami, untuk istifham juga. Anna ji'ta, ya. Apa anna ji'ta? Mata ji'ta, kapan kau datang. Yang ketujuh qablu dan ba'du. Yang terakhirnya panjangan. Nanti berarti sisanya berapa lagi tuh? Ya, ke-24. Dzarfani liz zaman, keduanya adalah dzarf untuk waktu. Yunsobani ala dzarfiyati, keduanya dinasobkan atas dzarfiyah. Au yujarrani bimin, atau dijarkan dengan min. Jadi qablu dan ba'du ini bisa mansub ala dzarfiyah. Misalkan jitu qoblal maghrib. Nah, itu namanya mansub ala dzarfiyah. Atau min, ya. Atau ini nih, jitu qabla zuhri au ba'dahu. Ya, qabla ini mansubun ala dzarfiyah. Ya, ini menjelaskan waktu dari sebuah perbuatan, yaitu jitu. Au ba'dahu. Atau dijarkan dengan min, boleh. Ya, jitu min qablihi atau min ba'dihi. Jadi jitu min qabli zuhri, jitu min ba'di zuhri, bisa. Jadi qablu dan ba'du itu bisa dijarkan dengan min. Bisa dinasobkan langsung, bisa juga pakai min. Khusus pakai min, ya, untuk min saja. Lihat pada penjelasan dzarf sebelumnya. Wa qad yakunani lil makan. Kadang keduanya ada untuk makan, untuk tempat. Jadi selain untuk waktu bisa juga untuk tempat. Seperti dari qabla darika, rumahku sebelum rumahmu. Au ba'daha, atau setelahnya. Jadi qabla di sini jadi lil makan karena mudhof ilaihnya adalah tempat. Dar, rumah itu tempat. Maka qabla ini lil makan. Berarti qabla dan ba'da ini bisa untuk zaman, bisa juga untuk makan, tergantung mudhof ilaihnya. Wa huma mu'rabani binasbi, keduanya adalah mu'rab dengan nasab, au majrurani bimin, atau dijarkan dengan min. Jadi bisa mu'rab dengan nasab, bisa majrur dengan min. Wa yubniyani, dan keduanya dimabnikan fi ba'dil ahwali, di sebagian keadaan. Wa dzalika, dan itu idza quti'a, jika keduanya diputus anil idhofati, dari idhofah, lafdzon la ma'nan. Jadi qablu ba'du ini jadi mabni dia. Ketika apa? Ketika ya diputus dari idhofah, tidak disebutkan mudhof ilaihnya secara lafaz. Ya, tetapi maknanya disebutkan. Jadi diputusnya secara lafdzon la ma'nan. Bihaitsu, dari segi ya muqal mudhofu ilaihi, tetap ada mudhof ilaih fin niyati, di dalam niat, wa taqdir, di dalam perkiraan. Ya, dalam niatnya ada mudhof ilaih. Qaqouli ta'ala, misalkan firman Allah Ta'ala, lillahil amru min qablu wa min ba'du. Min qablu. Kenapa ini mabni ala dhammi? Karena ini ada takdir mudhof ilaih yang tak disebutkan. Ya. Asalnya itu min qablil ghalabah. Ah, ini min qablil ghalabah atau min ba'dil ghalabah, min ba'diha. Lillah, milik Allah, al-amru, sebuah urusan, min qablu, ya. Sebelum kekalahan, ya, karena ghalabah kan takdirnya. Atau min ba'du, asalnya min ba'dil ghalabah. Jadi ada takdir mudhof ilaih yang tak disebutkan, tetapi di dalam perkiraan itu ada. Fa in quti'a anil idhofati lafdzan wa ma'nan, ya, tapi kalau keduanya diputus dari idhofah setelah lafaz dan makna, kalau yang ini kan lafaz saja, ya, maknanya tidak, maka mabni dia ala dhammi. Tapi kalau diputusnya itu dua-duanya, lafdzannya secara lafaz itu tidak disebutkan,
secara makna juga tidak ada takdir mudhof ilaih. Liqasdin tankir, ini untuk memaksudkan nakiroh. Ya, bihaitsu dari segi layun wal mudhof ilaih, tidak diniatkan mudhof ilaih, wala yulahad dan tidak diperhatikan fi dzihni di dalam benak. Ya, karena mu'rabaini maka keduanya qablu dan ba'du mu'rab. Seperti fa'altu dzalika, aku mengerjakan itu qablan. Qablan gimana? Mansub dia. Mansub. Dan ini menunjukkan nakiroh. Ya, aku mengerjakan itu qablan, sebelum, ya, sebelum. Sebelum itu bisa tadi, bisa kemarin-kemarin. Wah, dia nakiroh, qablan pokoknya sebelum. Au ba'dan atau setelah juga sama. Ya, ta'ni zamanan sabiqon, waktu yang lalu, au lahikon atau yang akan datang. Fa'altu qablan. Ya, aku mengerjakan. Ya, sebelum aku mengerjakan tadi gitu. Atau kemarin. Pokoknya mungkin dia lupa kali ya. Fa'altu qablan, ya. Atau fa'altu ba'dan, ya. Atau kalau ba'dan misalkan bukan fa'altu tapi sa'af'al mungkin ya. Ya. Sa'af'al dzalika ba'dan. Nah, ini menunjukkan nakirah. Jadi tidak ditentukan. Oke, jadi kesimpulannya qablu ini dia mabni ketika mudhof ilaihnya tidak dilafazkan tetapi diperkirakan. Ya, adapun kalau mudhof ilaihnya dilafazkan maka dia mansub. Seperti ini, jitu qabla zuhri, mudhof ilaihnya disebutkan. Kemudian yang ketiga, tak ada mudhof ilaih di dalam lafaz dan juga di dalam takdir, maka dia juga mansub qablan, ya, ba'dan. Nah, kemudian maknanya ini nakirah. Kalau ini kan qabla zuhri, nah itu bukan nakirah, ma'rifah. Ini panjang. Udah, kita segini dulu, nanti kita teruskan di poin ke-8.